Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita melihat materi pembelajarannya, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di subtema 4 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di subtema 4 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk SPDP ada di 3.4 dan 4.4. Untuk PJOK ada di 3.6 dan 4.6. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini antara lain untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk SPDP ada di 3.4 dan 4.4. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 1. Sekarang kalian buka buku kalian di halaman 155. Kalian buka buku kalian di halaman 155. Di situ ada subtema 4 pembelajaran 1, di mana subtema 4 ini kita akan mempelajari tentang merawat tumbuhan. Kalian perhatikan di sini. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Nah, kalian lihat di sini. Di sini di halaman rumah Siti banyak berbagai bunga, ada yang warna merah, juga ada yang berwarna kuning. Kita lanjutkan di halaman 156. Di situ ada ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ini ada percakapan antara Siti dan Ayah. Nah, di sini Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini saya akan bacakan percakapannya. Kalian perhatikan. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ayah, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Ayah, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti, baik Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik menyiram tanaman setiap hari. Nah, di sini percakapannya menggunakan huruf tegak bersambung. Coba di sini kalian perhatikan penggunaan huruf besar di awal kalimat. Kemudian di akhir kalimat ada tanda titik. Nah, kita lanjutkan di halaman 157. Di situ ada ayo berdiskusi. Nah, seharusnya kalian di sini berdiskusi karena kalian sendiri di rumah, maka kalian kerjakan sendiri. Nah, di sini warnai lambang. Di sini ada lambang tersenyum jika pernyataan sesuai percakapan. Dan warnai lambang ini adalah lambang cemberut pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Nah, ini kalian perhatikan, nanti kalian kerjakan.
Nah, di bawahnya ada penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Ini merupakan tanda tanya. Nah, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat memberi tawa. Nah, di sini tadi sudah saya contohkan di halaman 156. Apabila kalimat tanya itu kalian harus menggunakan intonasi seperti ini contohnya. Apakah kamu sudah melaksanakan tugas menyiram tanaman? Nah, itu namanya kalimat tanya. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Nah, itu juga merupakan kalimat tanya. Sekarang coba tulis kalimat tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Berarti di sini kamu membuat 4 kalimat tanya. Kita lanjutkan di halaman 159. Di situ ada, ayo berlatih. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Nah, di sini contohnya adalah, siapa nama guru kelasmu? Nah, itu merupakan contoh intonasi untuk kalimat tanya. Kita lanjutkan di halaman 160. Di situ ada ayo mengamati. Nah, di sini tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Di sini ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Nah, apabila hanya ada satu kemasan 10 kg, padahal ayah ingin membeli 20 kg, berarti pupuk kemasan berapa saja nanti yang akan ayah beli. Nah, di sini kalian membantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Nah, di sini karena pupuknya yang sudah tersedia 10 kg hanya satu, kemungkinannya itu bisa ditambah dengan 5 kg, 5 kg ini kemasan pupuk 5 kg, kemudian ditambah 1 kemasan pupuk 2 kg, ditambah 3 kemasan pupuk 1 kg, atau 1 kemasan pupuk 10 kg ditambah 2 kemasan pupuk 5 kg. Nah, itu merupakan contoh kemungkinan yang dapat digunakan oleh ayah Siti. Nah, setelah sampai rumah, pupuk yang diberi ayah dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Yang perlu kalian ingat bahwa 1 kg itu sama dengan 10 ons. Kalau di sini ayah membelinya 20 kg, berarti itu nanti 20 kg kali 10, kemudian dibagi 5. Nah, itu dilanjutkan di halaman 162. Di sini kalian memberi tanda lebih besar, kurang dari, atau
sama dengan. Nah, di sini kalian perhatikan. Di sini ada pupuk 5 ons dan 5 ons. Berarti ini nanti 5 ons ditambah 5 ons sama dengan berapa? Itu yang di sini 1 kg. Lanjutkan untuk yang nomor 2. Di sini 5 ons, 5 ons, 5 ons. Nah, ini nanti kalian buat menjadi ons atau kalian buat menjadi gram. Yang perlu kalian ingat, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Sama juga dengan yang atas tadi. Di sini nanti 5 ons ditambah 5 ons itu nanti dijadikan kilogram atau 1 kilogram dijadikan ons. Untuk membandingkan lebih besar kurang dari atau sama dengan itu satuan beratnya harus disamakan. Apabila di sini ons, yang di sini adalah kilogram, kalian harus menyamakan. Kalian jadikan ons atau kalian jadikan kilogram. Sama juga dengan yang nomor 3. Kita lanjutkan untuk ayo berkreasi. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini Ibu Dayu membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahannya yang dibutuhkan adalah karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Kemudian kertas warna, lem kertas, pensil, dan gunting. Nah, nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Kertas warnanya kalian bisa menggunakan kertas tokong atau kalian menggunakan kertas marmer. Nah, di sini nanti cara membuatnya sudah ada, kalian bisa baca sendiri. Kemudian kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah dengan bantuan orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, itu untuk tugas di pembelajaran 1. Kita lanjutkan di pembelajaran 2. Sebelum kita menuju ke pembelajaran 2, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk PJOK ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 2, kalian bisa melihat di halaman 165. Nah, di sini kalian bisa lihat halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada Udin, Siti, Dayu, dan teman yang lainnya. Mereka sedang berteduh di bawah pohon. Nah, di sini mereka tidak bermainnya menginjak rumput, tetapi mereka di bawah pohon yang rindang dan di tempat duduk. Kita lanjutkan, ayo membaca. Saya akan bacakan, kalian simak buku kalian. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, di sini tentang kewajiban kalian sebagai seorang siswa untuk merawat lingkungan sekolah agar tetap bersih dan indah.
Nah, dilanjutkan untuk ayo berdiskusi. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Bersama dengan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut. Karena kalian di rumah, maka ini nanti kalian kerjakan sendiri. Nah, di situ ada pertanyaan nomor 1. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Nah, di sekolah kita tidak boleh bermain di taman. Apalagi kalian biasanya mengambil dedaunan hanya untuk bermain-main. Nah, itu tidak boleh. Siapakah yang nomor 2? Siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Nah, yang harus menaati tata tertib tersebut itu adalah semua siswa dan juga seluruh warga sekolah, termasuk juga Bapak Ibu guru. Dilanjutkan untuk nomor 3. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Nah, yang akan terjadi nanti lingkungan sekolah itu menjadi tidak bersih atau kotor dan terlihat tidak rapi karena kalian membuang sampah sembarangan. Nah, ini contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah, nah itu apa nanti kalian jelaskan di sini. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang harus mematuhi siapa, peraturan tersebut harus dipatuhi karena apa. Nah, itu nanti kalian tulis seperti ini. Kita lanjutkan, ayo bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Nah, karena kalian di rumah, maka ini nanti kalian buat sendiri, yaitu membuat kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Nah, kemudian berikan pula alasan penting mematuhi peraturan tersebut. Nah, ini nanti contohnya teks untuk percakapannya seperti berikut. Di sini ada Dayu, Siti, dan juga Edo. Di sini Dayu, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Siti, ayo kita menggantikan tugas Lani. Dayu, mengapa kita harus menyirami tanaman? Edo, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, ini lanjutkan. Ayo mengamati. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Nah, ini merupakan pelajaran PJOK. Maka kita lewati sampai halaman 171. Di halaman 171 ada ayo membaca. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Karena kalian di rumah, ini kalian bisa meminta tolong orang tua kalian atau kakak kalian untuk membantu kalian membaca percakapan. Saya akan beri contoh, kalian simak buku kalian. Lina, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Dayu, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Lina, tentu saja boleh. Dayu, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Lina, aku dan ibuku berganti menyiramnya setiap hari. Dayu, di mana kamu menanamnya? Lina, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Dayu, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku?
Dayu, sore ini setelah pulang sekolah. Lina, baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, di situ ada percakapan antara Lina dan Dayu. Kalian harus perhatikan bagaimana intonasi untuk kalimat tanya. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Nah, di sini nanti kalian kerjakan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang perlu kalian ingat, awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Nah, kata tanya itu apa saja? Bisa siapakah, apakah, apa saja, bagaimana, itu, di mana, kapan, itu merupakan kalimat tanya atau awalan kata tanya. Nah, kita lanjutkan di halaman 172. Di sini kalian melengkapi kalimat tanya dengan kata tanya yang ada dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Nah, di sini nanti kalian tinggal memilih. Nah, di sini ada dalam kotak ini ada kata tanya. Kata tanya itu antara lain kapan, siapa, mengapa, berapa, dan apa. Nah, itu semua tugas kalian di pembelajaran 2 ini. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalian harus sesering mungkin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun. Kalian juga harus tetap selalu memakai masker dan juga jaga jarak dengan orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.